Dalam olahraga balap, ada anggapan bila rival pertama seorang pembalap tak lain rekan setimnya sendiri. Tim, perlengkapan, dan perlakuan balap yang sama menjadi indikator untuk menilai siapa yang lebih baik di antara kedua pembalap. Kendati begitu, banyak kasus terjadi kehebatan dua pembalap dalam satu tim menggiring mereka ke dalam persaingan perebutan gelar juara dunia. Itu juga banyak terjadi di Grand Prix MotoGP, khususnya di era modern. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Mike Doohan versus Alex Crivillé di tahun 1996. Keduanya bertarung sengit selama dipasangkan di Repsol Honda Team. GP Spanyol 1996, balapan kandang Crivillé yang digelar di Circuito de Jerez Angel Nieto menjadi salah satu puncak perseteruan mereka. Look at Doohan sliding the rear around and look, the race to our fans on the track. Pada tikungan terakhir lap penutup, Crivillé dan Doohan berduel head-to-head untuk merebut kemenangan. Namun, Crivillé mengakhiri lomba dengan kecelakaan high side sementara Doohan menang. Balapan di Spielberg, Austria dan Brno, Ceko juga menyuguhkan duel klasik di antara keduanya. Kampiun kelas 500cc akhirnya dimenangi Doohan yang memenangi 8 balapan berbanding 2 Raihan Crivillé yang finish sebagai runner-up. Crivillé kemudian baru mampu merebut gelar kelas Premier pada 1999 ketika Doohan mengalami cedera yang memaksanya harus pensiun. Yang kedua, Olivier Jacques versus Shinya Nakano di tahun 2000. Salah satu persaingan klasik di kelas 250cc terjadi pada tahun 2000 di antara sesama pembalap Chesterfield Yamaha Tech3, Olivier Jacques dan Shinya Nakano. Nakano lebih banyak memenangi lomba sebanyak 5 kali dibanding Jacques yang hanya 3 kali. Tetapi konsistensi membuat Jacques berhasil merebut gelar dunia lewat kemenangan dramatis pada lomba terakhir di Phillip Island, Australia. Pembalap Prancis itu hanya unggul 0,014 detik dari Nakano di posisi 2. Tidak hanya itu, Jacques pun merebut gelar juara dunia kelas 250cc pada tahun itu dengan cuma unggul 7 poin dari Nakano di posisi 2 klasmen akhir. 3. Gabor Talmaksi versus Hector Feubel tahun 2007. Kejuaraan dunia kelas 125cc 2007 diwarnai pertarungan sengit antar pembalap tim Bangkaha Aspar Aprilia, Gabor Talmaksi dan Hector Feubel. Persaingan mereka disebut-sebut salah satu yang legendaris di kelas lightweight. Puncak duel mereka terjadi pada balapan terakhir di Valencia. Feubel mampu memenangi lomba di mana 5 pembalap terdepannya pada lomba hanya dipisahkan 0,8 detik itu. Tetapi raihan posisi 2 yang didapat Talmaksi sudah cukup bagi Talmaksi untuk memastikan gelar. Pembalap asal Hungaria tersebut merebut gelar dengan hanya unggul 5 poin atas Feubel di klasmen akhir. Yang keempat, Valentino Rossi versus Jorge Lorenzo tahun 2009. Salah satu rivalitas rekan setim yang tak akan dilupakan di MotoGP. Dua pembalap tim pabrikan Yamaha, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, baru saja dipasangkan di kelas Premier. Duel paling sengit terjadi di GP Catalunya. Pada tikungan terakhir lap penutup setelah duel panjang selama 25 lap, Rossi berhasil menang. The Doctor sendiri memastikan gelar di Malaysia saat MotoGP menyisakan satu balapan, sementara Lorenzo menjadi runner-up. Yang kelima, Tito Rabat versus Mika Kallio di 2014. Persaingan sesama pembalap Marc VDS, Steve Tito Rabat dan Mika Kallio terjadi dalam perburuan gelar Moto2 2014. Rabat mampu merebut 7 kemenangan, sedangkan Kallio hanya 3 kali. Keduanya bahkan sempat finish 1, 2, hingga 4 kali. Kendati hanya finish posisi 3, sedangkan Kallio kedua, Rabat sudah berhasil memastikan gelar di Malaysia saat musim hanya menyisakan GP Valencia. Yang keenam, Jorge Lorenzo versus Valentino Rossi di 2015. Musim yang tidak akan pernah dilupakan kedua pembalap, utamanya di GP Valencia. Banding Rossi ke FIM dan CAS terkait penalti 3 poin usai mendorong Marc Marquez pada lomba sebelumnya di Malaysia ditolak. Ia praktis start dari posisi belakang di Valencia. Lorenzo yang merebut pole position langsung melesat. Rossi berhasil melewati satu demi satu pembalap hingga berada di posisi 4. Saat itu ia butuh finish di posisi 2 untuk memastikan gelar.
Tetapi dua Repsol Honda, Marquez dan Dani Pedrosa sangat sulit dilewati. Rossi pun kehilangan kesempatan merebut gelar juara dunia ke-10 setelah kalah hanya 5 poin dari Lorenzo yang memastikan titel juara dunia balap motor kelibanya. Yang ketujuh, Remy Gardner versus Raul Fernandez. Duel Red Bull KTM Ayu ini begitu dominan di Moto2 2021. Tidak kurang 13 kemenangan dari total 18 lomba berhasil direbut Remy Gardner dengan 5 kemenangan dan Raul Fernandez 8 kemenangan. Namun performa lebih konsisten yang ditunjukkan Gardner dengan mampu 7 kali naik podium selain kemenangan, berhasil membuatnya mengalahkan Fernandez yang hanya 4 kali naik podium di luar kemenangan plus 3 gagal finish, sedangkan Gardner hanya 1 kali. Keduanya akan kembali menjadi rekan setim di kelas MotoGP pada 2022 dengan memperkuat Tech 3 KTM Factory Racing. Persaingan kedua pembalap muda ini pun diyakini akan kembali panas. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!